Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Saat ini, saya sudah berada di Kelurahan Rancanumpang. Penasaran untuk podcast kali ini kita akan membahas apa? Langsung saja kita sapa narasumber kita siang ini. Halo Bapak Sampurasun. Rampes. Damang Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Bapak mungkin bisa disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri Bapak. Silakan. Halo warga Bandung. Perkenalkan, nama saya Safaat. Saya Lurah Rancanumpang, ya sudah menjalani tugas di Rancanumpang kurang lebih 4 tahun 3 bulan. Sebelumnya saya pernah menjabat di Kelurahan Darwati 10 tahun, ya, cukup lama. Dan sebelumnya di Kelurahan Samoja, Kecamatan Batu Nunggal 3 tahun. Jadi kalau total itu menjabat lurah itu sudah 17 tahun lebih, ya. Alhamdulillah lah sudah cukup lama sekarang. Udah mulai mendekati usia pensiun. Ya. Baik. Berarti di Kelurahan Rancanumpang sendiri sudah 4 tahun 3 bulan ya Pak ya? Ya. Baik, dan sudah cukup senior juga berarti ya untuk dari 17 tahun ya Pak? 17 tahun ya. 17 tahun usia sebagai lurah nih wargi Bandung. Nah Bapak, mohon kiranya bisa dijelaskan Bapak profil dari Kelurahan Rancanumpang sendiri. Silakan. Iya, mangga. Rancanumpang ini bagian dari salah satu kelurahan di Kecamatan Gede Bage, di mana ada 4 kelurahan, di antaranya Kelurahan Rancanumpang. Ya. Rancanumpang ini berada di bagian paling timur, saya kira di wilayah Gede Bage ini, berbatasan dengan Cileunyi ya kalau bagian timur, juga berbatasan dengan Kecamatan Bojongsoang. Ya. Jadi kalau istilahnya ada di ujung lah, di ujung paling timur di wilayah Kota Bandung. Rancanumpang ini sekarang penduduknya kurang lebih lah 5.400-an ya. Juga jumlah kakaknya kurang lebih itu sekarang ya data terakhir itu 1.440 ya, cukup kecil kalau dibandingkan dengan kelurahan lain yang di Kota Bandung sangat padat ya. Kemudian juga luas wilayahnya cukup sama lah dengan wilayah lain, kisaran 115,8 hektar. Ya, tapi sebagian besar itu masih berupa tanah basah. Tanah sawah itu 61%. Ya. Lahan yang terbangun itu yang rumah-rumah penduduk itu kisaran 19%. Ya. Ini lahan yang sudah beralih fungsi itu ya sekarang jadi GBL itu sekitar 20%. Ya, jadi masih tersisa 61% lahan yang masih belum terbangun ya di Rancanumpang ini. Iya. Ya, cukup luas ya meskipun arealnya lumayan tapi nyatanya masih berupa tanah sawah lah, ya, belum terlalu padat. Ya. Itu saya kira Kelurahan Rancanumpang sekarang ini menjadi kawasan yang saya kira cukup dinamis ya hari-hari ini dan ke depan, di mana kita ini menjadi salah satu akses untuk masuk ke KCIC, kereta cepat yang di seberang di Tegaluar ya. Aksesan melalui Rancanumpang ya. Lewat darat, lewat mobil melalui Rancanumpang ya. Itu saya kira yang ke depan akan menjadi kelurahan yang prospeknya paling maju saya kira di Kota Bandung ini karena sebentar lagi akan dibuka akses KM 151 di Rancanumpang. Tentunya akan merubah tatanan kehidupan yang ada di lingkungan masyarakat. Itu barangkali sekilas profilnya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, memang topik kita kali ini Bapak untuk pembahasannya kembali tentang pengelolaan sampah Pak. Dan terkait pembangunan yang tadi Bapak katakan seperti yang akan dibangun tol, khususnya di Kelurahan Rancanumpang sendiri. Baik, nah kalau pengelolaan sampah Pak di Kelurahan Rancanumpang ini bagaimana Pak? Pengelolaan sampah sebenarnya sebelum terjadinya bencana kebakaran di TPA Sarimukti beberapa bulan yang lalu, memang kita sudah menerapkan berbagai cara pengolahan ya, di lingkungan masyarakat, baik itu dengan yang namanya loseda itu ya, loseda lodong sesa dapur, kita sudah terapkan di
beberapa RW, tapi kita lebih fokus di RW-RW yang kira dianggap antusias terhadap kegiatan ini. Ya. Ada satu RW di Kelurahan Ranca Numpang ini yang total seluruh warganya itu menggunakan alat pengolahan sampah lodong sisa dapur. Ya. Swadaya masyarakat itu alhamdulillah mereka tidak membuang sampah organiknya ke TPS. Ya. Di sampah organik dia kelola sendiri menjadi pupuk organik ya, melalui Loseda. Ya ini alhamdulillah sangat bermanfaat sehingga yang residunya saja yang dibawa ke TPS Ranca Numpang RW 07. Yang sisanya anorganik itu bisa dikelola oleh masyarakat. Ya itu jadi sangat maksimal sekali. Kemudian di era sekarang setelah terjadinya bencana kebakaran sampah itu ya, kita memang dituntut untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat ya, bukan hanya tugas pemerintah saja pengolahan sampah itu. Jadi sebagian besar memang sampah itu harus dikelola sama-sama dengan masyarakat ya. Di masyarakat harus betul-betul antusias, peduli, yang harus merubah mindsetnya itu yang dulu sampah itu geuleuh ya, rujit, harus berubah. Kalau kata Pak Sekda Pak Ema dulu itu memang sampah itu harus jadi potensi. Ya, jangan kita anggap sebagai suatu yang rujit ya. Betul. Selama mindset ini kita belum berubah ya, sangat sulit sekali kita mengolah sampah dari hulu sampai ke hilir itu. Jadi hulunya dulu dari tingkatan rumah tangga kita habiskan ya, kalau bisa sampai 0, 0 itu memang kita tuntut kepada masyarakat sampai saat ini, meskipun belum maksimal ya kita ke masyarakat itu memang konsistensi itu menjadi hal yang penting ya. Betul. Di masyarakat ya, tidak hanya gebrakan awal, gebrakan sementara ya, ini yang saya kira terjadi di mana-mana. Konsistensi di masyarakat kita ini memang terutama di bidang persampahan ya, harus terus menerus kita sosialisasi, kita kawal, kita monitoring. Memang tugas ini cukup berat, tapi memang kita harus terus laksanakan. Betul. Sekali kita lengah ya, aparat kewilayahan, kelurahan, yaitu masyarakat pun akan menjadi tidak hirau lagi. Iya. Jadi peduli ini memang harus kita dari unsur pemerintah ke masyarakat, harus sama-sama lah ya. Jadi sampah itu menjadi habit ya, jadi habit kebiasaan kita. Insya Allah kalau kita menjadi habit kebiasaan ya, habit yang jelek, habit berubah kebiasaan akan menjadi kebiasaan ya Pak? Ya, kebiasaan yang baik lah. Itu yang memang perlu proses, tapi kita sudah lama lah proses itu, kita harus sekarang sudah siap ya itu. Baik, berarti memang harus ada konsisten ya Pak ya, apalagi untuk perihal pemilihan sampahnya juga bisa memilih organik dan anorganik. Nah Bapak, dalam pengelolaan sampah organiknya nih Pak, teknik yang digunakan menggunakan Loseda saja atau ada teknik yang lain? Ya, selama ini kita tidak memaksakan untuk menggunakan salah satu metode ya, tergantung masyarakat sebenarnya. Banyak metode yang sudah kita terapkan. Dari dulu kita ada Takakura, terus ada komposter, ada Loseda, sekarang ada Kang Empos. Betul. Kemudian juga ada magotisasi. Betul. Ya, intinya kita tidak memaksakan, tergantung masyarakat sendirilah. Ya, kita serahkan masyarakat mampunya yang mana gitu, yang sesuai dengan kebiasaan ya. Lanjutkanlah sesuai dengan kebiasaan mengolah sampah itu. Ya, mereka udah terbiasa dengan misalkan pengomposan sendiri di rumah, mangga lanjutkan. Kalau sudah terbiasa dengan Loseda, mangga lanjutkan. Nah, sekarang ada yang namanya Kang Epos, lebih murah. Ya, istilahnya dengan satu ember, karung dan tanah serta kompos itu bisa, sampah dapur itu bisa tuntas sebenarnya. Ya, tidak harus sampah dapur itu dicampur kemudian dengan plastik dan anorganik dibuang ke TPS. Ini memang lebih murah, tapi ini merubah kebiasaan itu dari masyarakat yang biasanya mencampur sampah yang tidak terpilah. Ini memang kembali lagi, kalau Pak Lurah memang ngontrol sementara memang itu dilaksanakan, tapi kesininya kok ya ini yang memang harus konsistensinya ya. Betul. Jangan sampai sia-sia lah yang kita sampaikan kepada masyarakat. Kang Empos ini kita udah salurkan ke masyarakat 20% dari jumlah penduduk ya. Memang ada sebagian besar yang memanfaatkan, tapi
sebagian lagi yang memang berubah fungsi ya, Iya. apa namanya yang kita sampaikan kepada masyarakat itu. Ya, kita berusaha terus-menerus lah. Jadi kita tidak memaksakan satu metode, ya silakan saja. Yang penting masyarakat bisa memilah dari rumah. Yang penting masyarakat bisa ngolah sehingga sampah yang dibawa ke TPS itu ya tidak tercampur, ya tidak tercampur. Ya diusahakan yang residu saja yang ke TPS Rancanumpang. Ya kemudian ada lagi kegiatan yang namanya rumah magotisasi ini. Kegiatan yang sangat bagus ya. Kita sudah berusaha menerima sampah yang dipilah dari rumah ya. Memang ada sebagian besar RW yang warganya sudah memilah sampah, diangkut mang sampah ya. Di TPS itu sudah dipilah sama petugas sampah ya. Kita petugas Magot ngambil 2 hari sekali ke TPS itu. Sampah yang sudah terpilah kita ambil pakai loseda, kita bawa ke rumah Magot Rancanumpang. Ya alhamdulillah sampai saat ini memang belum maksimal ya, baru sekitar 200 kilo lah per hari ya, 200 kilo bisa sampai 300 kilo lah. Itu kan tahap awal itu memang Magot itu harus berproses lama ya, tidak bisa kita menampung sekaligus 1000 kilo ya, karena sebagian besar juga masyarakat sudah mengolah sendiri seperti loseda di beberapa RW. Sebagian besar juga ada yang mengolah melalui magotisasi, melalui Kang Empos. Iya. Jadi sisanya yang tidak dikelola oleh warga, ya kita ambil sampah organiknya, kita dikelola melalui rumah magot. Ya alhamdulillah sudah berjalan rumah magotnya, ya sudah berapa bulan ya, dari akhir tahun itu sudah kisaran 3 bulan lah sudah berjalan. Alhamdulillah pengelolaan juga sudah akrab dengan magot, sudah paham, lah saya kira sudah betah lah dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya. Baik, jadi mau dengan teknik magot, loseda, Kang Empos dan lain-lain, yang penting warga atau masyarakat mau ya Pak untuk memilah atau memilih sampah dari betul. rumah yang pastinya. Ya, nah Pak, yang kita lihat nih Pak, Rancanumpang ini sekarang sudah jauh lebih keren pastinya. Pembangunan infrastruktur juga di kawasan ini juga sudah banyak banget nih pastinya. Sampai ada beberapa proyek strategis nasional nih, salah satunya ada pembuatan exit tol kilometer 151 dan jembatan Cisaranten Baru. Ini bagaimana Pak pandangan Bapak mengenai hal ini? Ya, ada beberapa proyek strategis nasional, salah satu diantaranya pembukaan exit KM 151. Betul. Nah, ini memang yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sementara menunggu pembukaan KM 149 yang saya kira akhir tahun baru dibuka ini KM menurut infonya KM 149. Nah, sekarang ada satu kegiatan untuk tentunya mendukung kawasan, diantaranya kereta cepat, satu ya itu memang perlu aksesibilitas, kedua tentunya kawasan di seberang juga kawasan industri di daerah Sapan, Bojong Soang, yaitu akan sangat membantu terhadap pembukaan KM 151. Ini ada beberapa bidang yang sudah didata oleh pihak Provinsi Jawa Barat ya. Kita pernah dipanggil juga untuk hadir di Sakti Hotel waktu itu. Memang ada bidang-bidang yang akan dibebaskan di wilayah kabupaten, ya beberapa bidang, dan bidang yang ada di Kota Bandung. Ya, Kota Bandung ini kebetulan lahannya milik pemerintah Kota Bandung, ya jadi tidak bermasalah saya kira untuk Kota Bandung. Ya insya Allah harapannya sih dari pihak pemerintah pusat ini akan dioperasikan bulan Oktober. Ya Oktober tahun ini. Jadi ini proyek ini relatif cukup cepat ya. Hanya masalahnya barangkali di pembebasan. Ya kalau ini sudah terbuka, sudah terbangun, saya kira ini ada dua zona wilayah kita ya di Rancanumpang, Gede Bage, yang zona B itu di wilayah seberang yang samping KCIC itu saya kira wilayah Bojong Soang ya, atau ya wilayah Bojong Soang ya itu. Ya, itu akan dibawa exit kita akan dari barat, kita akan masuk ke wilayah Rancanumpang, kemudian juga ada keluaran ke arah timur dari kita. Jadi masuk dari barat, kemudian keluaran ke arah timur. Begitu dari arah timur juga dari arah Cileunyi bisa masuk ke arah KCIC, ya itu bisa masuk ke Tegaluar, kemudian keluarannya juga bisa langsung ke arah Jakarta. Ya, jadi dua arah yang
saya kira yang terhubung lah. Kemudian dari arah Cileunyi juga nanti bisa masuk ke arah Gede Bage oleh jembatan. Ya, ada jembatan situ masuk ke Gede Bage. Jadi tidak langsung ke Buah Batu dulu. Jadi ada jembatan mulai KCIC itu jembatan Cibiru itu ya. Itu bisa masuk dari jembatan itu ke wilayah Gede Bage. Ya, insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu lama ya ini akan bisa diselesaikan ya. Karena ini sekarang masih dalam pendataan ya pemilik. Ya. Baik. Kalau sampai saat ini Pak, ini prosesnya sudah sampai mana atau mungkin sudah berapa persen? Sampai sekarang masih dalam tahap pendataan. Ya, kalau sudah selesai pendataan, saya kira nanti akan tahap pembebasan ya. Dan setelah selesai itu tentu tahap pembangunan. Ya, ini kan tidak terlalu banyak lahannya ya. Tidak melibatkan banyak sekali pemilik ya. Jadi, saya kira akan bisa cukup cepat lah. Ada satu lagi yang ini yang tadi disinggung mengenai jembatan. Jembatan Cisaranten Baru yang Betul. ini yang Jembatan belum Cisaranten. tuntas ya, insya Allah ini masih dalam proses serah terima sebenarnya, karena ini masih aset dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ya jembatan itu. Dalam proses serah terima ke Pemkot Bandung ya nanti akan dibangun jembatan ya di situ penyelesaiannya karena itu ketinggiannya tidak sama dengan jalan existing ya. Saya kira nanti akan ada pembebasan di situ ya. Pembebasan di situ kurang 3 bidang lah, 3 bidang lahan akan dibebaskan di situ ya untuk manuver barangkali ya, manuver jalan karena yang existing nanti akan ditinggikan yang untuk menyamakan dengan tinggi jembatan. Ya lahan yang dibebaskan itu ada di bagian bawah. Jadi nanti ada yang bawah, ada di atas itu ya insya Allah. Ini karena harus selesai tahun ini ya mengingat jembatan Beli ini yang sekarang sudah ada ini sementara itu izinnya sampai bulan September ya September. Nah, jadi diusahakan memang sebelum bulan September ini harus sudah terbangun ya. Ini sudah warga sebenarnya sudah menunggu ini akses ini bisa diselesaikan untuk mengganti akses yang sementara yang di jembatan Beli yang jembatan sementara ini. Ya, insya Allah pada tahun ini juga seperti pembukaan KM 151 ini juga bisa diselesaikan tahun ini. Insya Allah lah mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat semua kegiatan ini bisa selesai ya. Ini juga untuk mendukung kebutuhan masyarakat karena selama ini akses keluar Rancanumpang itu satu ke arah Cimencerang yang kita tahu sendiri ya kemacetannya kalau hari Sabtu Minggu, 2 ke arah Gede Bage Selatan, ke arah Darwati sama saja. Ya dengan ada alternatif misalkan nanti akses 151 terbuka, ya kita bisa keluar bebas, masuk bebas ya. Tidak terkunci lagi dalam satu wilayah. Kalau Sabtu Minggu kita kayak terkungkung gitu ya dalam satu wilayah yang ke Darwati macet, Gede Bage Selatan macet, ke Aljabar macet. Ya ini salah satu solusinya tentunya ke KM 151 atau KM 149. Ya, dengan ada jembatan ini kan salah satu akses penghubung ke KM 149. Nah, itu saja barangkali. Iya baik. Berarti memang untuk dua-duanya termasuk yang jembatan dan terkait proyek yang pembuatan exit tol itu di tahun ini ya Pak ya bisa diselesaikan ya. Mudah-mudahan. Iya semoga di bulan Oktober juga ya bisa terrealisasi. Nah berbicara pembangunan atau proyek-proyek kita selalu ingin tahu nih Pak respon dari masyarakat sekitar itu bagaimana Pak respon dari warga? Respon masyarakat sebenarnya intinya di lalu lintas ya. Sampai sekarang ini memang kita ini kalau hari libur weekend memang lalu lintas di Rancanumpang, Cimencerang, pada khususnya juga Gede Bage itu stag lah, macet lah. Apalagi ada beberapa pusat kegiatan ekonomi seperti yang baru di Sumaba, Sumarekon itu memang luar biasa lah ya kepadatannya. Akses masuk pun orang mau masuk ke Sumaba kan sekarang susah kalau hari weekend ya, masuk susah. Kemudian keluar pun susah. Ya ini memang tuntutan masyarakat itu memang itu akses harus gampang dan mudah ya. Ya tentunya dengan ada akses 151 dibuka nanti atau 149 nanti akhir tahun ini dibuka lagi ya mudah-mudahan ini menjadi harapan warga masyarakat ya bisa bebas gitu keluar tidak terkungkung oleh jalan-jalan yang ada pusat kegiatan yang sampai saat ini memang jadi
jadi hambatan mereka untuk keluar, ya terutama di weekend, ya. Iya. Kalau hari biasa saya kira tidak terlalu lah ya, hanya Sabtu Minggu aja. Hari biasa kita lancar juga, kita pantau lancar, ya. Hanya Sabtu Minggu mereka memang kalau mau keluar memang harus pagi-pagi betul, ya. Iya. Kalau mau pulang harus malam betul, ya itu memang ya situasi terkini, ya mudah-mudahan insya Allah dengan adanya exit tol 151 memang ya harapan warga masyarakat. Kemarin juga KM 149 ditutup, yang Sumarekon itu masyarakat itu bertanya-tanya, mengeluh. Biasanya pagi-pagi mereka keluar kerja melalui Sumarekon KM 149, kok ditutup lagi ya? Banyak keluhan sih masyarakat. Ya. Iya, pasti. Kenapa ditutup? Ya alasan saja katanya ditutup, ya, padahal bukan alasan ya. Itu memang ada apa yang harus diperbaiki strukturnya, ya karena keselamatan. Iya. Ya itu memang harus segera diperbaiki, ya itu barangkali. Baik, berarti memang mengeluhkannya sementara ini macet ya Pak ya. Iya. Dan mungkin untuk wargi Kelurahan Rancanupang dan sekitarnya bisa berangkat atau pulang beberapa jam sebelum ya Pak ya. Iya, kalau hari weekend. Ya, mungkin itu solusinya saat ini. Ya, Bapak, karena tadi kita di awal berbicara tentang pengelolaan sampah nih Pak. Mungkin untuk yang terakhir bisa dibantu wargi Bandung untuk ajakannya Pak, agar bisa mengelola sampah dengan baik dan benar. Silakan Bapak. Iya, untuk wargi Bandung dimanapun berada, pengolahan sampah sampai saat ini memang menjadi hal fundamental di Kota Bandung ini, ya, di mana sampah-sampah yang terbuang ke TPS di Kota Bandung, ya kita lihat sendirilah, belum semua sampah-sampah itu terpilah, ya, masih banyak sampah-sampah yang tercampur, ya. Kita harapkan nanti warga Kota Bandung memilah sampah, ya, di rumah, ya, 3 macam saja, organik, anorganik, dan residu, yaitu. Ya kalau sudah bisa memilah, ya kita sudah perkenalkan sebenarnya sosialisasi berbagai macam metode pengolahan sampah, baik itu loseda, baik itu kang empos, baik itu magotisasi. Ya silakan pergunakan cara-cara pengolahan sampah sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Insya Allah dengan konsistensi wargi Bandung semua, insya Allah Bandung akan lebih bagus, ya. Tanpa dukungan Kota Bandung, tanpa perubahan sikap Kota Bandung, warga Kota Bandung yang lebih bagus, saya kira Bandung akan begini-begini terus, ya. Kita mulai dari diri sendirilah, jangan melihat orang lain. Diri sendiri berbuat, ya. Baru kita berusaha menularkan hal-hal yang positif kepada warga Bandung semua. Itu saya kira. Baik, betul sekali. Harus memulai dari diri sendiri dulu ya Pak. Akhirnya nanti bisa nge-influence ke orang-orang atau ke tetangga atau masyarakat sekitar. Dan semoga pembangunan atau proyeknya pun jembatan dan exit tol bisa lancar ya Pak. Dan bisa terrealisasi di tahun ini. Sehingga bisa mengurangi kemacetan khususnya di Kelurahan Rancanupang dan sekitarnya. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Sudah sharing-sharing bareng kita. Ya, atas informasinya juga terima kasih. Baik. Wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.